Jadi mengenal tujuan kita untuk memuliakan Allah. Mengenal tujuan kita untuk memuliakan Allah. Jadi kalau kita sadar bahwa seluruh kehidupan kita yang kita jalani ini pasti untuk memuliakan Allah, untuk meninggikan Allah. Jadi setiap kita melangkah, kemanapun kita pergi, itu harus memuliakan Tuhan atau memuliakan Allah. Kalau saudara tidak memuliakan Allah, berarti tujuan saudara gagal. Ya, di dalam Tuhan itu gagal. Jadi setiap kali kita kemanapun, apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, harus memuliakan Allah. Harus memuliakan Tuhan. Di dalam keluarga, di dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kita, semuanya harus memuliakan Tuhan. Karena itu tujuan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita semua. Kita harus memahami itu, saudara. Nah, kadang-kadang kan kita tujuan kita itu kita pakai untuk memuliakan kita, kan meninggikan diri kita. Termasuk di dalam pelayanan, termasuk di dalam gereja. Kadang-kadang ketika kita melayani supaya orang angkat kita, supaya orang sanjung kita, supaya orang tinggikan kita. Nah, itu bukan tujuan Tuhan, itu tujuan dirimu. Ya. Kamu bekerja, berbisnis, usaha lancar, semuanya pakai untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Bukan supaya orang bilang kamu hebat, kamu jago. Enggak. Tapi biarlah melalui apa yang kamu kerjakan, keberhasilan kamu, itu nama Yesus dimuliakan, nama Yesus ditinggikan. Jadi itu tujuan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Makanya dengar baik-baik. Ketika Tuhan menjadikanmu, Tuhan sudah taruh keberhasilan di dalam hidupmu. Itu. Jadi Tuhan itu sudah taruh keberhasilan dalam hidupmu ketika Dia menjadikan kita. Jadi bukan kegagalan, tapi keberhasilan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupanmu hari ini. Yang bikin kamu gagal ya kamu. Ya kita, diri kita sendiri yang bikin kita gagal. Tuhan tidak pernah bikin kita gagal. Karena potensi Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau ada potensi Tuhan di dalam hidupmu, maka kamu berhasil. Haleluya. Kekuatan Tuhan melalui Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, kalau potensi itu kamu sadar, kamu pasti akan jadi orang-orang yang berhasil. Bukan orang-orang yang gagal. Yang gagal karena kita nggak ngerti tujuan hidup kita. Yang gagal karena kita nggak ngerti siapa kita, siapa diri kita. Identitas kita itu kita nggak tahu. Makanya kita gagal. Tetapi ketika kita tahu bahwa identitas kita itu benar, anak-anak Tuhan, orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang ditebus oleh Tuhan dengan darahnya sendiri, dengan dirinya sendiri, maka kita akan sadar gini, oh kita ini orang-orang berharga, kita ini orang-orang berhasil. Amin. Nah, saudara lihat, kenapa sampai Tuhan taruh keberhasilan dalam hidup kita? Karena kita adalah representasi dari Dia di dunia. Dia tidak mungkin taruh representasi yang buat nanti ciptaan Dia itu hancur, nggak bisa. Atau ciptaan Dia itu gagal, enggak. Dia taruh kita menjadi representasi Dia supaya kita berhasil, kita bisa mengelola seluruh yang Dia ciptakan ini dengan baik. Amin. Itu yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Maka yang menjadi kita gagal adalah kita tidak tahu identitas diri kita itu siapa. Nah, sekarang saudara harus sadar, identitas diri kita adalah anak-anaknya. Anak-anak yang Dia kasihi. Anak-anak yang Dia tebus dengan darahnya sendiri, dengan dirinya sendiri. Makanya kita orang berharga, kita orang mulia di mata Dia. Saudara harus sadar itu. Nah, kalau saudara sadar itu, baru saudara bisa berhasil dalam kehidupan saudara. Kita lihat firman Tuhan bilang begini. Firman Tuhan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 8. Jadi bulan ini sedang kita bicara tentang murid yang berbuah. Ya, menjadi murid yang berbuah. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan begini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kita adalah orang-orang yang diciptakan oleh Allah untuk memuliakan Dia, untuk meninggikan Dia. Tujuan utama kita adalah memuliakan Tuhan. Ya, di dalam segala hal kehidupan kita. Maka tadi saya bilang ini, ketika kita berhasil, keberhasilan itu bukan supaya nama kita yang ditinggikan, nama kita yang diagungkan.
atau buah yang kita hasilkan itu bukan supaya orang mengagungkan kita, orang mempermuliakan kita. Tapi buah yang kita hasilkan, keberhasilan yang kita hasilkan, supaya orang lihat Yesus dalam hidup kita dan mereka memuliakan Dia. Gitu. Jadi saudara harus bawanya ke situ. Jangan bawa ke diri saudara. Ketika berhasil tepuk dada, ketika melakukan sesuatu berhasil, ketika melakukan sesuatu, wow, orang sangat bertepuk tangan kepadamu, lalu kamu merasa bangga dengan itu. Enggak, bukan kamu, tetapi Tuhan yang buat kamu. Makanya Dia taruh potensi itu supaya kamu berhasil. Tapi bukan untuk kamu yang ditinggikan, tapi Yesus yang ditinggikan, Yesus yang diagungkan. Amin. Jadi kita memang harus berbuat. Kenapa kita harus berbuat? Karena kita ada di dalam Yesus. Orang yang ada di dalam Yesus pasti otomatis dia berbuat. Ingat baik, orang yang ada di dalam Yesus itu otomatis dia berbuat. Karena ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Dia harus tinggal pada pokok. Haleluya. Pokok anggur itu bicara tentang Yesus. Yesus bilang, akulah pokok, kamu rantingnya. Kalau kamu mau berbuah banyak, kamu harus tinggal di dalam aku. Baru kamu bisa berbuah banyak. Tapi ketika kamu keluar dari Tuhan, kamu tidak nyantol di pokok, kamu tidak nyantol di Tuhan, kamu tidak akan pernah berbuah. Kamu tidak akan berhasil. Haleluya. Amin saudara. Maka dia bilang ini, Bapa dipermuliakan kalau kamu berbuah banyak. Bapa dipermuliakan karena kamu berbuah banyak. Jadi dengar, kata-kata ini benar. Semuanya itu datang dari Tuhan. Dan semuanya juga kembali kepada Tuhan. Amin. Semuanya datang dari Tuhan. Semua keberhasilan yang kamu punya, itu datang dari Tuhan. Dan kamu harus kembalikan itu juga kepada Tuhan. Bukan untuk kepentingan dirimu sendiri. Jadi ketika kamu berbuah, kamu berhasil, kamu apa begitu sekalipun, lalu orang mengagung-agungkan kamu dengan baik, kamu sedang menyesatkan orang lain. Karena ketika kamu ditinggikan, kamu diagungkan karena keberhasilan kamu, itu bukan tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Ya? Itu bukan tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Tujuan Tuhan adalah keberhasilanmu, buahmu untuk Dia yang dimuliakan, Dia yang ditinggikan. Amin, saudara. Nah, kemuliaan Allah adalah tujuan utama dari seluruh ciptaan. Jadi, kemuliaan Allah, semua itu adalah untuk Dia dimuliakan. Allah tidak dipermuliakan oleh kehebatan manusia, melainkan oleh karyanya yang nyata melalui hidup kita. Dengan baik. Jadi kemuliaan Allah adalah tujuan utama dari seluruh ciptaannya. Artinya semua ciptaan Allah itu harus memuliakan Dia. Karena itu tujuan. Termasuk manusia, termasuk kita semua. Nah, Allah tidak dipermuliakan oleh kehebatan kita, oleh keberhasilan kita, oleh kepintaran kita, oleh kehebatan kita untuk menyanyi, memuji, bahkan kehebatan kita untuk berhasil dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Nah, melainkan oleh karyanya yang nyata melalui hidup kita. Amin. Jadi bukan oleh kehebatanmu, bukan oleh kepintaranmu, tapi karena Dia ada di dalam hidupmu, Dia yang memberikan kekuatan bagimu, maka kamu berhasil. Maka kamu berbuah. Amin. Gitu. Jadi bukan karena kamu, tapi karena Tuhan. Ada potensi Tuhan di dalam hidup kita. Ada kekuatan Tuhan di dalam hidupmu. Itu yang buat kamu berhasil. Nah, kesadaran itu yang tidak ada pada manusia. Pada orang-orang ciptaannya. Pada orang-orang yang percaya kepada Dia. Dalam tanda kutip. Mereka berpikir bahwa semua keberhasilan itu tuh karena Dia. Karena Dia yang pintar, karena Dia yang hebat, karena Dia yang cerdas, karena Dia segala-galanya. Enggak. Kamu enggak ada apa-apa tanpa Tuhan. Bilang kiri kanan, kamu enggak ada apa-apa tanpa Tuhan. Ya. Tanpa Tuhan kamu enggak ada apa-apa. Amin, saudara. Loh saudara lihat. Saudara hidup ini karena potensi Tuhan. Dengar, saudara dan saya hidup hari ini itu karena potensi Tuhan ada dalam hidup saudara. Coba kalau Dia bawa potensi Dia dalam hidupmu. Kalau Dia bawa nafas dalam hidupmu. Kalau Dia bawa kehidupan dalam hidupmu. Apa kamu masih hidup? Enggak, mati. Jadi tidak ada
Di dalam diri kita ini, itu karena kita, nggak ada. Semuanya karena Tuhan. Ya? Semua yang ada dalam diri kita ini bukan karena kita, tapi semua karena Tuhan. Coba kita lihat. Waktu manusia pertama diciptakan dari apa? Debu dan tanah kan? Diciptakan dari debu dan tanah. Setelah itu apa? Waktu dia jadi debu dan tanah, apakah sudah hidup? Nggak hidup. Ketika dihembuskan nafas hidup, baru dia hidup. Coba lihat saudara. Semua yang ada di dalam diri manusia itu berasal dari Tuhan. Bukan dari diri kamu. Bahkan dari patung Irsan saja itu bukan milik dia, tapi itu milik Tuhan. Amin. Waktu Irsan diciptakan dari debu tanah, jadi masih jadi patung, itu masih bukan dia punya. Itu Allah yang ciptakan dia. Waktu dia hidup, dihembuskan nafasnya, dia hidup. Semuanya ada potensi Tuhan dalam hidup dia. Bukan punya dia. Makanya Tuhan ciptakan kita supaya kita kembali kepada dia. Amin. Amin, saudara. Tuhan menciptakan kita supaya kita kembali kepada dia. Makanya lihat ini yang saya bikin. Melekat pada Kristus, menghasilkan banyak buah. Bapa dipermuliakan. Coba lihat ya, lihat ini. Melekat pada Kristus. Kalau kamu dan saya tidak melekat pada Kristus, tidak tinggal di dalam Kristus, kamu dan saya tidak pernah akan bisa menghasilkan buah yang banyak. Kamu tidak pernah akan bisa berhasil dalam kehidupan kamu. Baru setelah kamu berhasil berbuah banyak, Bapa dipermuliakan. Bukan kamu dan saya dipermuliakan. Tapi Bapa yang ditinggikan, Bapa yang dimuliakan dalam hidup kita. Cuma akhir-akhir ini kita lihat, orang percaya pun banyak. Maunya dipuji, maunya diagungkan, maunya disembah. Betul nggak saudara? Banyak. Banyak dari kita yang kayak begitu. Haleluya, cuma nggak ngaku aja. Iya. Nggak ngaku kan? Apalagi pelayan-pelayan Tuhan, saya harap bukan kalian naik di sini terus mau nyanjung-nyanjung diri kalian, nggak boleh. Supaya orang bilang, wah si Ucup keren. Kalau song leadernya, suaranya melengking. Bukan itu. Kalau tanpa Tuhan suaranya melengking nggak ada. Amin. Betul kan? Iya. Kalau bukan Tuhan nggak ada. Karena semua suara, apapun, kekuatan, itu diberikan Tuhan bagi kita. Makanya kita naik ke sini supaya kita mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Atas suara lengking yang Tuhan berikan bagi Ucup. Itu dia kembalikan lagi kepada Tuhan. Amin. Bukan dia disanjung-sanjung, bukan dia dianggung-anggungkan. Haleluya. Nah kadang-kadang kita begitu. Nggak dapat tempat di atas mimbar, pundung. Pergi dari gereja, nggak mau ikut komsel. Kenapa? Suara gue bagus, kenapa nggak gue naik? Kacau. Kamu sudah mulai pola pikirnya yang salah. Haleluya. Dengar, kalau kamu benar, pasti Tuhan akan tunjuk kamu untuk naik ke atas mimbar. Haleluya. Untuk melayani dia. Tapi jangan sodor-sodorkan diri. Sodor-sodorkan diri untuk apa? Untuk kamu dimuliakan, untuk kamu ditinggikan. Enggak. Kita harus bawa semua yang kita punya hanya untuk Yesus yang dimuliakan. Karena tanpa dia nggak mungkin. Kan melekat dulu pada Kristus. Baru kamu bisa berhasil kan? Amin. Ketika kamu berhasil juga, bukan kamunya. Tapi Yesusnya yang ditinggikan. Yesusnya yang diagungkan. Haleluya. Ya. Nah kita lihat. Buah yang memuliakan Allah adalah hasil dari tinggal di dalam Kristus. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5 bilang gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga aku tidak berbuah. Kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Yang setuju katakan amin. Ya, dia bilang begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dengar, ketika kamu bawa diri kamu untuk tinggal di dalam Tuhan, lu gak usah minta gini, Tuhan tinggal dalam aku, otomatis Tuhan akan datang dan tinggal dalam hidup kamu. Kamu gak usah minta lagi, Tuhan tolong dong datang tinggal di dalam aku. Enggak. Ketika kamu tinggal di dalam dia, bawa diri dia, bawa dirimu melekat pada dia, hari itu Tuhan tinggal di dalam hidupmu.
Itu otomatis. Nah, kekristenan tidak bicara tentang kamu cari Tuhan. Amin. Kekristenan itu tidak bicara tentang kamu cari Tuhan. Tapi kekristenan itu bicara tentang Tuhan yang cari kamu. Haleluya. Makanya dia bilang begini, aku yang memilih kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan pasti tinggal di dalam kita. Tuhan yang cari kita, bukan kita yang cari Tuhan. Haleluya. Ya, jadi betapa luar biasanya kita. Karena kita adalah orang-orang pilihan yang dicari oleh Tuhan. Dengar baik-baik. Sesuatu yang kamu cari, gini, ada sesuatu yang kamu cari, kira-kira sesuatu itu berharga atau tidak berharga? Kalau kamu mencari sesuatu, itu sesuatu yang kamu cari itu berharga atau enggak? Berharga kan? Nah, bayangkan, Tuhan yang adalah Allah, dia datang cari kita. Berarti kita adalah orang-orang yang berharga atau enggak berharga? Berharga. Karena kamu dan saya berharga, dia cari kita. Haleluya. Dia cari kita. Yang datang kepada dia adalah orang-orang yang merespon. Orang yang buka hati untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tapi dia datang bukan sekali-kali untuk kita kan. Dia datang untuk dunia. Amin. Tapi dunia nolak dia. Bersyukur kita respon baik kepada dia. Kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia bilang ini, aku tinggal dalam kamu. Dan kamu tinggal di dalam aku. Amin. Wow, keren banget itu. Jadi, mari saudara, dia bilang ini sama seperti ranting yang tidak, ya. Kalau kamu tinggal di dalam Tuhan, otomatis kamu berbuah. Karena buah itu bukan yang kamu hasilkan. Coba lihat, ranting tidak punya sesuatu untuk bisa menghasilkan buah. Kecuali kalau dia tinggal di dalam pokok. Amin. Amin, betul kan? Coba kalau dia nggak tinggal di pokok, apakah dia bisa berbuah? Nggak bisa. Karena semua dia dapat dari pokok. Jadi kita tidak punya alasan untuk bisa berbuah tanpa Tuhan. Kita tidak punya alasan berbuah, berhasil tanpa Tuhan. Nggak bisa. Semuanya karena Tuhan. Haleluya. Bahkan dengan orang yang nggak percaya Tuhan sekalipun, dia berhasil itu karena Tuhan. Cuma karena dia nggak sadar aja. Haleluya. Dia nggak sadar, makanya dia nggak tahu bahwa semua yang dihasilkan, semua yang dia dapat itu berasal dari Tuhan. Dia pikir itu dari diri dia. Dia pikir dari kecerdasan, kepintaran, kekuatan dia, bukan dari Tuhan. Padahal semuanya itu datang dari Tuhan. Cuma pada saat kita menikmati pasti beda. Amin. Orang dunia dengan orang yang percaya Tuhan itu pasti beda nikmatinya. Ya, pasti beda. Nomor satu, pasti ucapan syukur orang yang percaya ke Tuhan. Ya, orang yang tinggal dalam Tuhan pasti dia akan mengucap syukur. Kalau orang yang tidak tinggal dalam Tuhan, dia tidak pernah akan mengucap syukur. Kenapa? Karena dia akan pakai itu untuk berpoya-poya, untuk kepentingan diri dia. Ya, untuk memuaskan daging dia. Tapi anak Tuhan, orang yang percaya yang tinggal dalam Tuhan, tidak seperti itu. Dia tidak memuaskan keinginan dia, tetapi dia akan jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Ya, dia akan jadi saksi bagi banyak orang melalui keberhasilan yang dia dapat. Nah, kita lihat saudara, dia bilang begini. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ya. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Tadi bilang, aku di dalam kamu. Pasti dia ada di dalam hidup kita. Ketika kita tinggal di dalam kehidupan. Ya. Nah, buah yang memuliakan Allah bukanlah hasil usaha manusia, melainkan dampak mutlak dari hidup yang terus berakar dan tinggal di dalam Kristus. Ya, tinggal di dalam Kristus bukan sekedar status keagamaan, melainkan relasi yang hidup dan intim. Ya, setuju, katakan amin. Ya, jadi kita lihat buah yang memuliakan Allah itu bukan karena usaha kita.
Makanya dia bilang begini, kalau kamu tidak nancap di aku, kamu tidak akan berbuah. Jadi sebenarnya bukan usahamu, tetapi semuanya berasal dari sumbernya, itu Yesus. Melainkan dampak mutlak dari hidup yang terus berakar dan tinggal di dalam Kristus. Saudara, kita harus tetap bangun hubungan dengan dia, amin. Kita harus tetap intim dengan dia. Kita harus tetap bangun relasi dengan dia. Kalau saudara tidak bangun relasi dengan Tuhan, saudara akan mati. Saudara akan gagal dalam kehidupan ini. Ya, tujuan utama dari Tuhan tidak pernah akan tercapai dalam kehidupan saudara. Harus tetap bangun relasi, bangun hubungan, keintiman dengan dia. Setiap hari, setiap saat, saudara. Bukan cuma hari Minggu, datang ibadah, terus bangun hubungan dengan dia. Enggak, setiap hari, setiap saat, dimanapun saudara berada. Berkali-kali sudah bilang saya kan, tidak perlu tempat. Ya, perlu tempat yang bagus, yang ber-AC seperti ini. Bukan. Di mana saja saudara berada, saudara bisa bangun hubungan dengan dia. Haleluya. Di tempat kerjamu, di sekolahmu, di mana lagi, di dalam pelayananmu, di rumahmu, di WC-mu, di tempat mana saja, cuci mobil, di mana saja, saudara bisa bangun hubungan dengan Tuhan di situ. Keintiman saudara bisa bangun di situ. Saudara bisa bicara dengan dia karena dia hadir di segala tempat. Haleluya. Dia hadir di segala tempat. Kita kadang-kadang membatasi Tuhan. Karena cuma Tuhan bisa hadir di gereja. Tuhan bisa hadir ketika ada di dalam mana? Di ruang doa saya. Tuhan bisa hadir di situ. Di lain tempat Tuhan gak hadir. Kita batasi kuasa Tuhan. Tuhan gak pernah begitu. Dia hadir di segala tempat bagi saudara dan saya. Jadi saudara bisa bangun hubungan di mana saja. Saudara bisa ngomong ke dia di mana saja. Amin. Kadang-kadang Tuhan, Pak, kalau saya berdoa di mobil gak bisa tutup mata. Ya gak apa-apa, gak tutup mata. Memang ada di Alkitab bilang, doa harus tutup mata. Gak ada kan? Ada. Enggak. Makanya saudara, yang penting hati saudara naik ke Tuhan. Saudara bicara dengan Tuhan. Karena Tuhan ada dalam hidup saudara. Ya, dia ada dalam hidup saudara, makanya dia dengar apa yang saudara ngomong. Makanya hati-hati dengan hidup ini. Karena Tuhan setiap hari ada dalam kehidupan saudara. Ketika saudara ngomong yang salah, ya, saudara salah di hadapan Tuhan. Karena dia ada di dalam hidup saudara. Haleluya. Tinggal di dalam Kristus bukan sekedar status keagamaan. Bukan. Melainkan relasi yang hidup dan intim. Itu tinggal di dalam Kristus. Artinya gini, tadi saya bilang, setiap hari kita bangun hubungan dengan dia. Setiap hari kita ngobrol dengan dia. Amin. Seperti kamu ngobrol dengan istri kamu, seperti kamu ngobrol dengan anak kamu, seperti kamu ngobrol dengan suami kamu, itu kamu ngobrol dengan Tuhan. Tuhan, hari ini gue belum makan ini Tuhan, gue kepingin makan. Tuhan tolong dong kasih makan. Boleh nggak? Boleh. Kamu anak, kita semua anak, boleh minta apa saja kepada Bapa. Amin. Kalau aku tinggal di dalam kamu, kamu di dalam aku, mintalah apa saja. Berarti kita minta sesuai dengan apa? Keinginan kita atau keinginan Bapa? Keinginan Bapa, karena Bapa tinggal dalam hidup kita. Amin. Iya, kalau kita minta makan, kalau kita lapar, itu wajar. Apa Tuhan tidak kasih? Tuhan pasti kasih. Haleluya. Kalau kita ngomong di mana? Ngomong di mana aja. Saudara bisa bangun hubungan dengan Tuhan di mana saja. Boleh ngobrol dengan dia. Dengan gaya apa saja. Haleluya. Kayak ngobrol kayak orang Betawi kan bisa aja kan. Tuhan, lu tahu kan gua lagi lapar. Bisa gak ngomong gitu dengan Tuhan? Bisa. Gak apa-apa. Nggak jadi masalah. Iya. Tuhan, aku lapar. Kasih aku makan dong Tuhan. Gue lapar Tuhan. Lu tolong berikan aku makanan dong Tuhan. Boleh. Ngobrol aja dengan Tuhan. Nah kita boleh bisa bilang apa ke Tuhan. Karena Tuhan tahu hati kita. Dia tinggal di dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Bahkan mungkin ketika ada hal-hal yang tidak terucapkan dari hatimu. Dia ngerti. Tapi dia kepingin kita respon. Dia kepingin kita ngomong. Dia kepingin bangun hubungan dengan kita. Bukan karena dia nggak tahu. Tapi dia kepingin supaya kita juga menyalurkan. Kepingin juga kita bisa membangun hubungan. Ngobrol dengan dia. Seperti kamu dengan anak kamu. Ya, di rumah kan begitu kan. Kalau anak gak ngomong kayaknya, aduh, gimana begitu. Akhirnya ngajak kan anak ngomong. Sama, bapak dan anak seperti itu. Kita perlu bangun hubungan, bangun relasi yang baik.
supaya kita bisa kenal satu dengan yang lain. Amin. Bayangkan kalau dalam rumah nggak pernah ngobrol, ya kira-kira apa yang terjadi? Hah? Jadi pusing kan? Kalau nggak ngobrol setiap hari dengan anak di rumah, bangun, jalan, lewatin aja begitu, bahkan sikut-sikutan, nggak ada ngomong apa-apa, kacau itu. Yang kedua, menjadi murid yang menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Kolose pasal 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Saudara perhatikan, saya dapat sesuatu dari firman ini dan sangat-sangat luar biasa. Dia bilang begini saudara, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Hidupmu layak dan berkenan itu bukan karena kebaikan, bukan karena apa yang kamu lakukan. Amin. Bukan karena apa yang kamu kerjakan yang baik dan benar. Enggak. Hidupmu layak dan berkenan itu semua karena Yesus yang lakukan itu bagi kamu. Kamu dilayakkan, kamu dibenarkan, kamu dikuduskan oleh Yesus. Kamu dan saya sebenarnya orang yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kita ini orang yang gak layak di hati Tuhan. Kita orang yang gak kudus di hati Tuhan. Tetapi karena Yesus datang, dia melayakkan kita, amin. Dia melayakkan kita, dia berkenan kepada kita, dia membenarkan kita. Nah, Alkitab bilang begini, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Artinya begini, ketika kamu sudah dikenal, sudah dilayakkan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dan berkenan di hati Tuhan, kamu akan memberi buah dalam setiap pekerjaanmu. Kamu akan memberi buah. Kenapa? Karena kamu sudah dibenarkan, karena kamu sudah dilayakkan. Bukan karena usahamu, bukan karena kehebatanmu, bukan. Tapi karena Allah, karena Tuhan, karena ada potensi Allah dalam hidupmu. Itu yang buat kamu berhasil dan buat kamu berbuah. Yang setuju katakan amin. Dan yang terakhir yang keren, dia bilang begini. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Wow. Saya baca ini, saya bisa renungkan Paulus ini cerdas banget. Memang pintar banget, saudara. Saudara bayangkan, sesuatu pohon yang berbuah, dia harus bertumbuh dulu kan? Baru dia berbuah kan? Tapi ini dia taruh berbuah duluan, baru bertumbuhnya di bawah. Saudara perhatikan. Dia bilang begini. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Wah, saya ketika dengar ini Tuhan kasih pengertian begini. Sebenarnya kata bertumbuh yang di bawah itu bukan soal pohon yang bertumbuh. Tapi pengertiannya begini. Kamu bertumbuh dalam pengenalan kamu akan Tuhan. Kamu bertumbuh dalam pengenalan kamu akan Tuhan bahwa kamu berbuah itu bukan karena kekuatan kamu. Bukan karena kehebatan kamu. Semuanya karena kasih karunia Allah, karena kamu melekat kepada Dia, makanya kamu berbuah. Haleluya. Itu yang dia bilang, makanya gini, kamu mengerti pengetahuan tentang Allah yang seperti itu. Itu pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi jangan kamu sombong, jangan kamu ngaku bahwa kamu hebat makanya kamu bisa berhasil atau kamu berbuah banyak. Enggak. Semuanya karena Tuhan. Makanya Paulus tuh keren. Dia bilang gini, kamu berbuah karena memang Tuhan sudah melayakkan kamu, membenarkan kamu, dan menguruskan kamu, sehingga kamu bisa berbuah banyak. Haleluya. Amin. Makanya pengenalan itu harus bertumbuh dalam hatimu, supaya kamu tahu kebenaran Allah di dalam hidupmu. Kebenaran Allah adalah semua buah yang kamu hasilkan, itu bukan darimu, tetapi itu karena Tuhan. Jadi kembali lagi kepada Tuhan. Ya, setuju, berikan tepuk tangan bagi dia. Nah, kita lihat saudara, murid sejati tidak melihat iman hanya sekedar teori atau pengetahuan semata, melainkan tindakan nyata yang berdampak dan memberkati sesama. Haleluya. Jadi murid sejati itu tidak melihat iman hanya sekedar teori atau pengetahuan saja, tetapi tindakan nyata yang berdampak
dan memberkati sesama. Artinya begini saudara, ketika kamu berbuah, orang akan melihat Yesus di dalam hidup. Orang akan melihat Tuhan di dalam hidupmu dan mereka memuliakan Dia, meninggikan Dia. Itu kamu sudah memberkati sesama kamu. Kamu sudah memberkati orang lain di sekitar kamu. Dengar baik, berkat atau berdampak itu bukan soal memberi uang saja bagi orang lain. Halo? Berdampak itu bukan saja membeli harta bagi orang lain. Ajak orang lain makan itu sudah berdampak. Bukan itu saja. Tapi perubahan karaktermu yang dilihat orang lain, itu yang membuat orang berubah. Yang setuju katakan amin. Dulu kamu gak sabar. Ketika kamu ada dalam proses Tuhan, kamu jadi sabar. Itu jadi buat orang lihat Tuhan dalam hidup kamu. Amin. Jadi perubahan karakter kamu, itu bisa jadi dampak yang baik bagi orang lain. Sehingga orang melihat Yesus dalam hidup kamu. Amin saudara. Kadang-kadang kan kita lihat dampak itu cuma kasih uang, kasih orang makan, ya, bantu orang sakit. Itu juga iya. Tapi tidak sekedar begitu saudara. Banyak orang yang kasih begitu, tapi dia yang dipermuliakan, bukan Tuhan yang dimuliakan. Itu berarti karakternya nggak berubah. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau karakternya berubah, lalu dia berbuat itu, wow. Itu lebih powerful, saudara. Itu lebih dahsyat dan luar biasa. Amin. Jadi karaktermu harus berubah supaya orang lihat Tuhan di dalam hidupmu. Bilang kiri kanan, kamu harus berubah dalam karakter. Ya. Nah, saudara lihat ini. Sebagai murid, kita harus menerapkan gaya hidup 5M ini. Ya. Sebagai murid Kristus, kita harus menerapkan gaya hidup 5M. 5M itu apa? Membaca, apalagi? Merenungkan, terus memperkatakan, melakukan, dan memberitakan firman Tuhan. Sehingga apa? Menghasilkan buah. Amin. Kalau saudara 5M ini saudara tidak jalankan, saudara tidak pernah menghasilkan buah. Enggak pernah saudara menghasilkan buah. Saudara arahannya dapat dari mana untuk menghasilkan buah? Enggak ada. Kalau saudara nggak pernah baca firman Tuhan. Karena arahan itu dari firman. Arahan itu dari Alkitab. Ya, tuntunan itu datang dari Tuhan. Melalui apa? Firman Tuhan. Jadi kalau saudara nggak baca, saudara tidak renungkan 5M ini, saudara tidak pernah akan bisa menghasilkan buah. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi membaca itu harus renungkan. Kadang-kadang orang baca satu pasal, tapi ketika ditanya nggak tahu. Nggak baca. Itu kan nggak bisa saudara. Saudara harus memahami apa yang saudara baca. Amin. Baru saudara bisa terapkan. Baru saudara bisa memperkatakan. Karena saudara sudah mengerti apa yang saudara katakan. Haleluya. Tapi kalau saudara cuma baca doang, ada orang yang begini. Kepingin supaya dalam setahun ini habis jadi buru-buru atau dalam 3 bulan. Mau baca Alkitab supaya saya bisa kasih tahu ke orang-orang. Saya sudah baca Alkitab 3 bulan. Padahal ketika nanya nggak tahu. Kan bohong namanya. Ngapain? Beda. Ketika orang baru percaya Tuhan, beda loh. Ya, seperti Om Aming pernah ngomong ke saya gini. Pak Ampi, saya kalau baca firman Tuhan, saya nggak ngerti. Saya bilang gini, Om nggak usah takut. Berdoa minta tuntunan Roh Kudus, baca saja. Satu saat Tuhan akan berikan pengertian. Beda dengan orang yang baru percaya. Tapi kalau kita sudah lahir dari Kristen, lalu menerapkan seperti itu namanya kacau. Amin? Enggak, kita harus merenungkan. Kita harus minta tuntunan dari Tuhan. Baru kita tahu apa yang kita mau sampaikan. Baru perkatakan itu kepada orang lain. Ketika kita perkatakan, kita melakukan. Amin? Kita melakukan. Tapi tidak sampai dengan melakukan. Harus memberitakan firman itu bagi orang lain. Supaya kamu bisa menghasilkan buah. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, 5 hal ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau tidak, ya itu tadi, kita tidak pernah akan bisa berbuah bagi Tuhan. Amin saudara. Jadi mari hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau menerapkan setiap kebenaran firman Tuhan. Sebagai murid Tuhan, kita harus menerapkan, membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, dan memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Supaya orang lain melihat Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang terakhir, berbuah dan memuliakan Allah adalah tujuan hidup kita.
Yohanes pasal 15, 16 katakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara lihat ayat dalam Yohanes 15, 16 katakan gini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Wow, keren banget. Jadi saudara itu bukan memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saudara dan saya. Tadi saya bilang gini, kalau kita pilih sesuatu, pasti kita pilih yang baik kan? Pasti kita akan pilih yang berharga, bukan? Bukan kita pilih ya. Siapa di sini yang suka memilih sesuatu itu barang yang jelek begitu? Siapa yang suka pilih? Tolong angkat tangan. Atau saudara cari buah yang busuk gitu? Tolong angkat tangan. Ada nggak yang begitu? Nggak ada dari kita yang kepingin gitu. Sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan milih kamu, Dia tahu kamu dan saya berharga. Amin. Saudara, Tuhan tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang baik, orang-orang yang, apalagi saya nggak tahu, nggak bisa ngomong. Saudara. Kalau Tuhan yang pilih itu pasti yang terbaik. Kita orang-orang yang terbaik, yang Tuhan pilih. Makanya hidup kita juga harus yang terbaik, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Karena kita sudah dipilih oleh Tuhan, makanya kita harus berikan yang terbaik juga bagi Tuhan. Karena Dia tahu Dia itu terbaik. Dari sekian miliaran orang, coba bayangin, kita yang dipilih. Wow, apakah itu tidak yang terbaik? Saudara tahu, Tuhan bukan main-main loh. Tuhan bukan seseorang yang yang menilai sesuatu itu dari apa ya? Dari hal-hal yang mungkin membuat dia terbuka. Tapi memang Dia lihat kita yang terbaik. Amin. Dia lihat kita yang terbaik, makanya Dia pilih kita. Jadi bukan kamu yang milih Tuhan. Gimana kamu bisa milih Tuhan? Tuhan itu kudus, Tuhan itu benar. Kita yang berdosa, gimana kita bisa? Gak bisa. Kecuali Dia yang pilih kita. Amin. Dan itu yang Dia lakukan dalam kehidupan hari ini. Dia pilih Bapak, Ibu, dan saya. Berarti kita adalah yang terbaik. Dari sekian banyak orang di muka bumi ini, kita yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Beri yang kiri kanan, kamu yang terbaik. Iyalah, kamu yang terbaik. Kalau bukan kamu yang terbaik, bagaimana Tuhan pilih? Karena kamu yang terbaik, makanya Tuhan pilih. Gak mungkin Tuhan pilih yang tidak baik kan? Tuhan pilih yang terbaik. Walaupun menurut dunia kita gak baik, tapi menurut Tuhan kita baik. Ya? Pandangan dunia, cara nilai dunia dengan cara nilai kita pasti beda. Dunia tuh lihat dari penampilan, lihat dari kecantikan, lihat dari kegantengan, ya, lihat dari kekayaan. Dunia kan lihat begitu kan? Dunia tuh lihat dari pakai baju bagus, sepatu bagus, ya, kacamatanya bagus, rambutnya klimis. Kan gitu. Dunia lihat dari situ kan? Tapi Tuhan enggak lihat itu. Tuhan lihat dari mana? Dari hati. Busuk semua. Ya, kalau hatinya busuk, rambutnya bagus, kaya, tetap busuk semua di hadapan Tuhan, Om. Karena Tuhan lihat hati. Haleluya. Lu kaya tapi hatimu busuk, lu busuk di hadapan Tuhan. Ya? Jadi kita harus tahu. Jadi kalau Tuhan sudah pilih kita, berarti kita yang terbaik dari dunia ini. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Saudara dan saya yang terbaik di mata Tuhan. Walaupun dunia bilang saudara begini, begitu, enggak perlu. Tuhan sudah pilih saudara, berarti saudara yang terbaik. Itu. Amin. Ya enggak perlu lagi ngomong yang lain-lain. Nah, dalam kehidupan kekristenan, berbuah bukan sebuah opsi atau saran, melainkan sebuah ketetapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi berbuah itu bukan saran. Bro Isan, bro Hari, kamu harus berbuah ya. Enggak begitu. Tapi itu sebuah ketetapan Tuhan, kamu harus berbuah. Ketika kamu tinggal di dalam Tuhan, pasti buah. Karena kalau di luar Tuhan, pasti nggak akan buah. Amin. Tapi ketika kamu tinggal di dalam Tuhan, itu ketetapan Tuhan, pasti kamu berbuah. Janji Tuhan itu pasti tergenapi dalam hidup kita. Haleluya. Nah, penting itu. Nah, Yohanes 15 dan 16
Tuhan Yesus menegaskan bahwa identitas kita sebagai muridnya harus dibuktikan dengan buah yang nyata dan berdampak bagi kemuliaannya. Haleluya. Jadi kalau kamu bilang kamu murid, kamu harus berbuah. Ya, harus berbuah. Karena apa? Yesus menegaskan bahwa identitas kita sebagai murid harus dibuktikan dengan buah. Dengan kita berbuah. Kalau kita nggak berbuah, kita bukan murid. Haleluya. Kalau kita nggak berbuah, berarti kita bukan murid. Karena murid itu pasti akan berbuah. Karena dia tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Pengunjung musik maju yuk. Nah, Tuhan memilih kita bukan sekedar agar kita masuk surga atau terhindar dari neraka. Tetapi Ia menetapkan kita untuk menghasilkan buah agar Bapa dimuliakan melalui hidup kita. Ya, jadi dengar baik-baik. Tuhan memilih kita itu bukan sekedar agar kita masuk surga atau terhindar dari neraka, bukan. Tapi Dia sudah menetapkan kita untuk menghasilkan buah agar Bapa dimuliakan. Amin. Jadi saudara jangan datang di gereja, saudara cuma cari begini, supaya saya bisa masuk surga, atau saya bisa terhindar dari neraka. Enggak. Alkitab bilang gini, sekali kamu percaya Yesus, pasti kamu sudah ada bersama-sama dengan Dia. Amin. Kecuali kamu menyangkali Dia. Tapi selama kamu masih mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu berada bersama-sama dengan Kristus. Jadi bukan itu yang Tuhan cari, sekedar begitu, bukan. Yang mau masuk surga dan terhindar dari neraka, enggak. Tapi Dia sudah menetapkan kita untuk bisa berbuah, untuk Bapa dipermuliakan. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Dan ini penting bagi kita supaya kita tahu. Jangan sampai akhirnya kita tengah sadar. Lalu kita datang ke gereja cuma cari surga. Padahal surga sudah kita dapat. Ya, tapi masih cari-cari, ngaco kita. Amin. Selama kamu percaya Yesus, kamu berada bersama-sama dengan Yesus. Amin. Nah pertanyaannya begini. Ini pertanyaan Bro Irsan juga keren ya. Pertanyaannya begini. Nah kalau Yesus nggak ada di sorga, ada di tempat lain, kira-kira saudara pilih mana? Pilih sorga atau pilih Yesus? Benar loh. Ini pertanyaan bagus itu. Sekarang pertanyaannya begitu kan? Kalau Yesus nggak ada di sorga, ada di tempat lain, kira-kira saudara milih siapa? Sekali Yesus tetap Yesus. Kenapa? Karena di tempat Yesus pasti ada sorga. Amin. Kalau di tempat Yesus pasti ada sorga. Yang setuju katakan amin. Ya, biar firman ini memberkati kita semua. Dan mari kita berbuah bagi Tuhan. Amin. Mari kita berbuah, karena berbuah itu sudah ditetapkan Tuhan bagi kita untuk kita lakukan itu. Memang bukan hasil usahamu. Tinggal kita nancap, tinggal kita tinggal di dalam Dia. Masa kamu akan berbuah bagi Dia. Dan berbuahmu itu lebat dan tetap. Supaya nama Bapa yang dimuliakan, nama Bapa yang ditinggikan. Bukan nama kita, tapi nama Yesus yang ditinggikan dan diagungkan. Berikan tepuk tangan bagi Dia. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.